Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Wita Rospianti Dewi, tutor materi Geografi kelas 11 di PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, pada kali ini, warga belajar semua, saya akan menjelaskan tentang jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Bencana alam adalah peristiwa yang terjadi secara alami dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada kehidupan manusia, lingkungan, dan properti. Nah, penanggulangan bencana alam tidak hanya memerlukan respon cepat dalam hal bantuan, tetapi juga membutuhkan upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi dampak dari bencana tersebut. Nah, beberapa strategi yang dapat digunakan dalam penanggulangan bencana melibatkan edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Berikut adalah analisis mengenai jenis-jenis bencana alam dan bagaimana cara penanggulangannya. Jenis-jenis bencana alam yang pertama ada gempa bumi. Bagaimana penanggulangannya? Mitigasi melalui edukasi tentang persiapan menghadapi gempa, pembangunan infrastruktur tahan gempa, dan penguatan sistem peringatan dini. Kemudian yang kedua ada tsunami. Nah, bagaimana penanggulangannya? Penanggulangannya yaitu dengan edukasi kepada masyarakat pesisir mengenai tanda-tanda tsunami dan langkah evakuasi. Kemudian penggunaan teknologi pemantauan laut dan peringatan dini sangat penting dalam mengurangi korban jiwa. Yang ketiga yaitu letusan gunung berapi. Nah, penanggulangannya yaitu edukasi tentang gejala awal, letusan, dan prosedur evakuasi. Nah, pemanfaatan teknologi untuk memantau aktivitas vulkanik dapat memberikan peringatan dini. Yang keempat, ada bencana banjir. Penanggulangannya yaitu dengan edukasi mengenai cara mengurangi kerusakan akibat banjir melalui pembangunan sistem drainase yang baik dan pemanfaatan teknologi prediksi curah hujan. Kemudian selanjutnya ada longsor. Nah, penanggulangannya yaitu dengan mengedukasi tentang pemilihan lokasi yang aman untuk hunian serta penanaman pohon untuk mengurangi erosi tanah. Yang selanjutnya itu ada kekeringan. Nah, penanggulangannya melalui pengelolaan sumber daya air, kemudian pengedukasian masyarakat untuk menghemat air, serta menggunakan teknologi untuk memantau cuaca dan sumber daya air. Nah, bagaimana sih penanggulangan bencana alam melalui edukasi? Nah, melalui edukasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam penanggulangan bencana alam. Nah, beberapa langkah edukasi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama melalui pelatihan dan stimulasi, yaitu menyelenggarakan pelatihan dan stimulasi bencana secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu dengan penyuluhan di sekolah dan komunitas. Nah, kalau ini mengintegrasikan materi bencana alam dalam kurikulum sekolah dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara melindungi diri saat bencana terjadi. Yang ketiga itu melalui penyebaran informasi. Nah, memanfaatkan media sosial, radio, dan televisi untuk menyebarkan informasi penting terkait pencegahan dan penanganan bencana.
Selain itu juga ada pemanfaatan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana alam. Nah, kearifan lokal seringkali berisi nilai-nilai budaya yang mengandung cara-cara praktis dan berkelanjutan dalam menghadapi bencana alam. Nah, contoh kearifan lokalnya adalah yang pertama, pola tanam tradisional. Nah, beberapa komunitas memiliki pola tanam yang ramah terhadap alam dan berfungsi untuk mencegah erosi seperti sistem terasering di daerah pegunungan. Kemudian yang kedua itu melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Nah, kalau ini masyarakat adat seringkali memiliki aturan yang mengatur pemanfaatan hutan atau sungai dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan mengurangi potensi bencana alam seperti banjir dan longsor. Nah, selanjutnya ada peringatan bencana tradisional. Nah, beberapa budaya memiliki sistem peringatan bencana melalui tanda-tanda alam seperti perubahan cuaca atau tingkah laku hewan. Kemudian dari segi pemanfaatan teknologi modern dalam penanggulangan bencana alam. Nah, ada beberapa aplikasi teknologi yang dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam, antara lain yang pertama itu sistem peringatan dini. Nah, teknologi pemantauan cuaca yang memungkinkan deteksi dini untuk bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Sistem ini dapat memberikan informasi untuk evakuasi dan persiapan lebih awal. Kemudian ada teknologi pemetaan. Nah, ini penggunaan teknologi pemetaan ini seperti Geographic Information System atau GIS. Nah, ini untuk merencanakan tata ruang dan mengidentifikasi wilayah rawan bencana. Kemudian ada yang menggunakan drones dan satelit. Nah, penggunaan drone dan satelit untuk memantau dan mengevaluasi kondisi wilayah bencana serta memberikan data untuk membantu proses evakuasi dan bantuan. Nah, aplikasi lain yaitu melalui aplikasi platform digital atau aplikasi smartphone yang memberikan informasi terkini tentang cuaca, lokasi aman, jalur evakuasi, dan cara-cara melindungi diri. Kemudian sinergi antara edukasi, kearifan lokal, dan teknologi modern mempunyai penyelesaian yang paling efektif dalam penanggulangan bencana alam adalah dengan menggabungkan ketiga elemen ini. Edukasi meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, kearifan lokal memberikan cara yang berkelanjutan dan dekat dengan budaya masyarakat, sementara teknologi modern memberikan dukungan dalam hal data, informasi, dan sistem peringatan dini. Contoh sinergi ini bisa dilihat di banyak daerah di Indonesia yang menerapkan gabungan antara sistem peringatan dini berbasis teknologi, pengetahuan lokal mengenai pola cuaca atau gejala alam, serta pendidikan masyarakat tentang cara bertahan hidup saat bencana terjadi. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi merupakan pendekatan yang komprehensif dan saling mendukung. Kombinasi ini mampu mengurangi resiko dan dampak dari bencana alam serta meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan warga belajar dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk membaca kembali materinya dan mengerjakan soal-soal yang ada di penilaiannya. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.